Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Franciscus Norseto SMPSI selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Fadzril Faldo MPD AFOP selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Maulana dengan NPM 22311051036. Hadirnya saya di sini akan memaparkan seminar hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional terhadap Keterampilan Teknik Dasar Bola Voli pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli di SMP Negeri Purworejo. Adapun materi yang saya akan bawakan sebagai berikut. Yang pertama, ada kecerdasan emosional. Pelaksanaan tes kuesioner dilakukan dengan one shot model atau dilakukan satu kali pengambilan tes tanpa pengulangan. Adapun rangkuman deskripsi data disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Analisis deskriptif terhadap 20 responden menunjukkan bahwa rata-rata kecerdasan emosional siswa putra ekstrakurikuler bola voli adalah 128,4. Nilai median adalah 123, nilai modusnya adalah 123, nilai standar deviasi adalah 16,15, nilai minimum kecerdasan emosional adalah 105, nilai maksimum kecerdasan emosional siswa adalah 160. Sehingga digambarkan diagram batang sebagai berikut. Lalu hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan norma tes kecerdasan emosional sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan sebanyak 4 siswa 20% memiliki kecerdasan emosional yang berada di kategori tinggi. 16 siswa 80% berada di kategori cukup. Dan tidak ada peserta yang memiliki kecerdasan emosional dalam kategori kurang. Dengan demikian, sebagian besar peserta memiliki kecerdasan emosional pada kategori cukup, serta tidak ada peserta yang memiliki kecerdasan emosional dalam kategori rendah. Distribusi frekuensi kecerdasan emosional digambarkan melalui program batang sebagai berikut. Selanjutnya ada keterampilan teknik dasar bola voli sebagai berikut. Pelaksanaan tes ini dilakukan suatu kali pengambilan data atau one shot model dengan menggunakan skala Likert. Setiap peserta diberikan 5 kali pengulangan dengan hasil sebagai berikut. Rekapitulasi hasil tes keterampilan teknik cara bola voli dilakukan dengan mengumpulkan skor dari 6 komponen penilaian, yaitu servis bawah R1, servis atas R2, passing bawah R3, passing atas R4, smash R5, dan blok R6. Setiap skor dimasukkan sesuai hasil tes di lapangan. Selanjutnya, seluruh teknik dasar dijumlahkan menggunakan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5 ditambah R6 sama dengan Y. Sehingga diperoleh skor total keterampilan teknik dasar. Nilai total tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir keterampilan teknik dasar bola voli. Adapun rangkuman deskripsi data disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Hasil analisis deskriptif terhadap 20 responden menunjukkan rata-rata keterampilan teknik dasar bola voli adalah 59,25. Nilai median adalah 55, nilai modus adalah 77, nilai standar deviasi adalah 14,53, nilai minimum keterampilan teknik dasar bola voli adalah 39, nilai maksimum keterampilan teknik dasar bola voli adalah 88. Sehingga digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Selanjutnya, hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan norma keterampilan teknik dasar bola voli adalah sebagai berikut.
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan terdapat satu siswa 5% yang memiliki keterampilan teknik dasar bola voli yang berada di kategori sangat tinggi. 5 siswa 25% berada di kategori tinggi. 4 siswa 20% dalam kategori sedang. 9 siswa 45% dalam kategori rendah. Satu siswa 5% yang memiliki keterampilan teknik dasar bola voli dalam kategori sangat kurang. Dengan demikian, sebagian besar peserta memiliki keterampilan teknik dasar bola voli pada kategori sedang. Distribusi frekuensi keterampilan teknik dasar bola voli digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Adapun uji prasyarat dalam penelitian ini ada uji normalitas dan uji linearitas. Yang pertama ada uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada masing-masing variabel X dan Y terdistribusi secara normal. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai p-value atau nilai L hitung lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai p-value atau L hitung kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Uji normalitas ini dianalisis menggunakan bantuan SPSS versi 26. Adapun hasil perhitungan uji normalitas data kecerdasan emosional dan hasil keterampilan teknik dasar bola voli disajikan sebagai berikut. Variabel kecerdasan emosional p-value 0,077, kriteria signifikan 0,05, kesimpulan normal. Keterampilan teknik dasar bola voli p-value 0,149, kriteria signifikan 0,05, berdistribusi normal. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel kecerdasan emosional X dan variabel keterampilan teknik dasar bola voli Y memiliki pola hubungan yang bersifat linear. Pengujian ini penting dilakukan agar analisis korelasi maupun regresi dapat diterapkan secara tepat. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5, maka hubungan X pada setiap variabel Y dinyatakan linear. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang atau sama dengan 0,05, maka hubungan dianggap tidak linear. Variabel kecerdasan emosional terhadap keterampilan teknik dasar bola voli, nilai p-value 0,633 lebih besar dari 0,05, kesimpulan linear. Adapun uji hipotesis, dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional terhadap keterampilan teknik dasar bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri Purworejo. Maka pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik korelasi dibantu dengan SPSS versi 26. Variabel kecerdasan emosional dan keterampilan teknik dasar bola voli. Korelasi XY, R hitung 0,889, nilai R tabel 0,468, keterangan signifikan 0,000, kriteria sangat kuat. Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai korelasi antara kecerdasan emosional dengan keterampilan teknik dasar bola voli sebesar R sama dengan 0,889, artinya semakin baik kecerdasan emosional, maka semakin baik pula keterampilan teknik dasar bola volinya. Uji koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasikan harga R hitung dengan R tabel. Maka diperoleh koefisien korelasi antara R hit X dengan Y sama dengan 0,889 lebih besar dari R tabel 0,468 dengan nilai signifikan P 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan keterampilan teknik dasar bola voli. Hipotesis yang berbunyi tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional terhadap keterampilan teknik dasar bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri Purworejo ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan keterampilan teknik dasar bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri Purworejo diterima. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil koefisien korelasi
antara variabel kecerdasan emosional X dan keterampilan teknik dasar bola voli Y diperoleh nilai korelasi sebesar R sama dengan 0,889. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sangat kuat. Proses pengujian korelasi dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel pada taraf signifikan 5% dengan jumlah responden 20. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa R hitung 0,889 dan lebih besar dari R tabel sama dengan 0,468. Selain itu, nilai signifikan yang diperoleh adalah P sama dengan 0,000, lebih kecil dari batas signifikan 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara kecerdasan emosional dan keterampilan teknik dasar bola voli adalah signifikan secara statistik, sehingga hubungan yang ditemukan bukan terjadi karena kebetulan. Secara keseluruhan, hasil analisis korelasi antara kecerdasan emosional dengan keterampilan teknik dasar bola voli diperoleh hasil bahwa seluruh nilai korelasi menunjukkan hubungan yang positif dan kuat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki seorang siswa, maka semakin baik pola kemampuan teknik dasarnya dalam bermain bola voli. Kecerdasan emosional membantu pemain untuk lebih tenang, fokus, percaya diri, dan mampu mengendalikan tekanan, serta mengambil keputusan dengan tepat ketika melakukan berbagai teknik seperti servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, smash, dan block. Hal ini juga memperlihatkan bahwa aspek emosional tidak hanya berpengaruh pada performa fisik atau keterampilan motorik, tetapi juga sangat penting dalam mempertahankan konsistensi, ketepatan, dan kualitas teknik selama permainan berlangsung atau dalam suatu latihan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai hubungan keterjun emosional terhadap keterampilan tari dasar bola voli pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri Purworejo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kecerdasan emosional dengan keterampilan teknik dasar bola voli. Hasil analisis uji koefisien korelasi produk momen diperoleh nilai korelasi sebesar R sama dengan 0,889 yang termasuk kategori sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap keterampilan teknik dasar bola voli pada siswa ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri Purworejo. Saran yang pertama untuk guru dan pelatih. Guru dan pelatih dilaksanakan mengintegrasikan latihan mental dalam pembelajaran seperti pengendalian emosi, fokus, dan kepercayaan diri, latihan fisik, dan teknik. Yang kedua, guru pelatih perlu memberikan umpan balik yang positif dan membangun agar siswa merasa dihargai, lebih percaya diri, dan tidak mudah cemas. Yang kedua, untuk saran untuk siswa. Siswa dianjurkan melatih pengendalian emosi agar tetap tenang, fokus, percaya diri saat latihan ataupun pertandingan. Siswa disarankan berlatih teknik dasar secara rutin dan disiplin untuk meningkatkan kemampuan bermain bola volinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maksudnya apa, Bid?